Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman web Paralel C, bimbingan Pak Rizky Parlika. Di sini kami ini kami akan menjelaskan tentang bot tema 2, yaitu tentang ujian berbasis file. Di sini kelompok kami yaitu Muhammad Mahfud Hanif dari Teknik Informatika dan juga Maulana. Dan saya sendiri, Beni dan Indra Hadi. Selanjutnya, langsung kita presentasikan tentang bot kami. Diawali Dewi dengan juga untuk melanjutkan presentasi tentang botnya. Di tampilan awal bot terdapat pilihan menu, yaitu pilihan menu dosen dan mahasiswa. Untuk pilihan menu dosen sendiri, hanya beberapa orang yang sudah didaftarkan bisa mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Di pilihan menu dosen ada pilihan untuk membuat soal, lihat tugas mahasiswa, menilai tugas mahasiswa. Lalu di menu mahasiswa kita harus memasukkan NPM terlebih dahulu. Nanti akan didaftarkan ke database dari webbot kelompok kami. Lalu kita coba untuk membuat soal terlebih dahulu. Untuk membuat soal, kita harus mengikuti format yang ada di sini, yaitu soal, tugas 1, isi soal. Nah, ini tanpa dalam kurung. Contohnya seperti ini. Soal, tugas 1, PPT, bot. Contohnya seperti ini. Lalu kembali, kita bisa melihat soal dari menu mahasiswa. Di sini ada tulisan soal PPT bot. Kita coba kirim tugasnya. Bentar, saya akan ambil file dari contoh yang saya masukkan adalah tugas presentasi, tugas PPT yang biasanya dibuat. Jika sudah terkirim akan muncul tulisan file sudah dikirim. Nantinya file bisa diakses dosen melalui lihat tugas mahasiswa. Saya tadi memasukkan sebagai NPM 1808-10175. Di sini ada pilihan 1808-10175. Ini file yang tadi saya kirim akan masuk di sini. Selanjutnya adalah menu untuk menilai tugas mahasiswa. Untuk menilai tugas mahasiswa harus menginputkan NPM mahasiswa tersebut. Nilai. Tadi saya memasukkan tugas sebagai NPM 75. Lalu saya mencoba menilai dari NPM tersebut. Nilai tersimpan. Lalu mahasiswa bisa melihat nilai sudah di input menu mahasiswa. Jadi saya menginputkan nilai sebanyak 80. Di sini muncul nilai 80. Terima kasih. Selanjutnya untuk source code akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanif.
untuk selanjutnya eh, penjelasan mengenai source code dari bot kelompok kami. Untuk yang pertama, kami mengambil ini dengan acuan tutorial dari YouTube yang diberikan Pak Rizky, yang mengacu pada bot GitHub dari Mas Holil. Yang pertama, mengimportkan setiap library yang ada pada yang dibutuhkan untuk pengembangan bot. Lalu merequire vendor atau autoload.php garis miring autoload.php. Lalu untuk selanjutnya ada variable config, itu isinya tentang token dari bot Telegram yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya menginstal driver untuk Telegram driver, lalu ada juga Telegram file driver. Lalu selanjutnya untuk pertama start, jika di fungsi start maka akan menampilkan selamat datang dalam bot tugas pemrograman web paralel C kelompok 5. Lalu menampilkan button dosen dan juga mahasiswa. Ketika ditekan tombol dosen, maka yang terjadi adalah masuk ke action dosen. Di action dosen ini akses dibatasi dengan chat ID yang pertama itu dengan chat ID Pak Rizky. Untuk yang kedua dan ketiganya itu sebagai admin untuk mengatur dan mencoba ketika ada bug yang terjadi. Setelah itu di action dosen juga ada buat soal. Ketika ada button buat soal, maka dosen bisa memasukkan soal yang ingin diberikan kepada mahasiswa. Lalu selanjutnya ada button lihat tugas mahasiswa. Untuk button lihat tugas mahasiswa, dosen lalu mengarahkan bot memberikan list tugas dari mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas itu akan terlihat file tugasnya. Lalu untuk menilai tugas, jadi dosen dapat menilai tugas dari mahasiswa tersebut. Lanjut ke langsung ke lihat tugas mahasiswa. Nah, untuk action lihat tugas mahasiswa, ini yang mengakses hanyalah dosen. Dosen dapat diberitahu oleh bot tentang tugas apa saja yang telah dikumpul, siapa saja yang telah mengumpulkan tugas dengan query sebagai berikut. Select npm file from mahasiswa. Jadi ini menampilkan file dari mahasiswa. Lalu setelah itu bot akan mereply pada dan disimpan di variabel message. Lanjut ke menilai. Lalu selanjutnya dosen dapat menginputkan nilai yang telah
di review tugasnya melalui menu input nilai mahasiswa ini dengan format garis miring nilai npm underscore nilai dengan contoh seperti berikut ini, garis miring nilai npm-nya berapa sekian underscore nilainya berapa. Lalu setelah itu nilai akan disimpan di dalam database. Lanjut ke menu mahasiswa. Untuk yang pertama, setiap mahasiswa yang mengakses bot, NPM-nya akan secara otomatis tercatat di dalam database mahasiswa. Lalu selanjutnya dalam login mahasiswa dapat menampilkan lihat tugas yang diberikan oleh dosen, lihat nilai yang diberikan oleh dosen, dan juga button kembali. Ketika lihat tugas diklik, maka yang terjadi mahasiswa dapat melihat tugas tersebut dan di situ terdapat button kirim tugas. Lalu setelah dibaca soalnya, lalu mahasiswa akan mengklik tombol kirim tugas dan mengirimkan file yang diminta. Lanjut ke receive file. Di dalam receive file ini, bot dapat mendengarkan atau menampung file yang dikirim oleh mahasiswa. Contoh tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dikirim adalah file .pdf. Jadi file .pdf tadi akan dimasukkan ke dalam database. Lanjut ke lihat nilai mahasiswa. Dalam lihat nilai mahasiswa ini, mahasiswa dapat melihat nilai yang diberikan oleh dosen. Dengan jadi NPM-nya tadi itu dicocokkan dengan nilai yang ingin ditampilkan dengan query select nilai from mahasiswa where ID sama dengan ID user. Jadi ID usernya itu kita memberi patokan pada ID usernya. Setelah itu ditampilkan seperti biasa dan terdapat button kembali untuk kembali ke start. Dan yang terakhir adalah function fallback. Dalam function fallback ini bot akan mengakomodir semua pesan yang salah pengetikan. Misal dalam format input nilai, di situ ada garis miring nilai npm underscore nilai. Ketika garis miring nilai itu salah pengetikannya, maka dia akan ditampung dengan perintah perintah ini tidak ada, silakan cek kembali. Seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.